sebuah sekolah, tepatnya di kelas 9A, terdapat 5 sahabat yang selalu bersama. Mereka adalah 5 anak dengan karakter berbeda, namun dipersatukan oleh sebuah pertemanan yang hangat. Suatu hari di saat jam istirahat, mereka berempat sedang asik mengobrol. Sedangkan Syifa asik dengan HP-nya menonton TikTok. Ya. Bentar lagi kita mau ikut urusan di jalan. Jalan kemana ya? Ya udah seru kali ya. Ya udah dong. Sedikit apa? Apa kita ngomong aja ya? Kok tiap aku isinya gunung semua sih? Apa aku ajak mereka ke gunung ya? Kalau ke gunung kalian mau nggak? Aku ikut kalian aja sih, yang penting kan sama kalian. Mau naik gunung apa dulu nih? Kita kan mau nggak? Mau aja ya. Kelima setuju untuk mendaki Gunung Lawu di saat liburan. Tapi serius mau ke Gunung Lawu, katanya kan horor. Ya jangan sekarang kita gitu kan. Kita buat kita juga. Ya udah kita pulang sekali izin dulu sama orang tua kalau ada satu yang nggak boleh kita ganti tempat aja gimana? Bel pembelajaran berikutnya bunyi dan mereka lanjut belajar. Sepulang sekolah, saat Zahira jalan menuju ke rumah, ia berpikir, Kira-kira aku dibolehin nggak ya naik gunung? Pasti mereka dibolehin. Aku pengen banget naik gunung. Itu impian aku dari kecil. Zahira sampai di rumah. Zahira duduk di sofa dan membuka HP. Zahira membuka chat grupnya dan teman-temannya pada bilang kalau mereka dapat izin. Sedangkan Zahira izin saja belum. Setelah Zahira melihat teman-temannya mendapatkan izin, Zahira pergi ke ruang tamu untuk menghampiri papa dan mamanya untuk meminta izin. Pah, Mah, kalau aku naik gunung boleh nggak? Hah? Naik gunung? Sama siapa? Yang bener aja kamu. Ya naik gunung sama Syifa, Jibril, Fikri, sama Aki juga kok. Aman kok, kan ada cowok yang jagain aku sama Syifa. Kenapa harus naik gunung? Kan bisa pergi ke tempat lain. Gunung itu berbahaya, Kak. Untuk anak seusia kamu. Ya tapi kan aku udah gede, aku bisa jaga diri. Fisik aku juga kuat kok, emangnya aku lemah? Bukan masalah fisik, Kak. Papa sama Mama khawatir kalau kamu tersesat atau digangguin. Iya bener. Papa bukannya nggak mau izinin, Kak. Kamu boleh pergi. Tapi jangan yang membahayakan gitu lah, Kak. Tapi aku mau naik gunung sama mereka. Orang Gunung Lawu itu jalurnya jelas kok. Aku nggak bakal mungkin tersesat. Emang kamu nggak tahu apa? Kalau Gunung Lawu itu terkenal karena masih banyak penunggunya. Kalau kamu dibawa ke alam lain gimana? Ah gimana sih papa? Udah tahun 2006 masih percaya hal-hal mistis kayak gitu. Udah ya, pokoknya papa nggak akan izinin kamu pergi ke gunung. Setelah mendengar ucapan sang papa, Zahira langsung berlari ke kamarnya dan membanting pintu. Kedua orang tua Zahira hanya bisa menghela napas mereka. Lalu sang papa berbicara. Aduh, anak itu. Kalau kotor banget lo sama dia. Ya biar dia memang keras kepala sepertimu. Jadi kita sekarang sabar aja ya. Gimana deh. Tapi kamu tahu kan, malam ini aku keluar. Jadi kamu pantau dia ya. Iya, tahu Ger. Pasti aku bakal pantau dia. Sementara lain, Zahira yang sedang melihat grupnya yang sangat semangat membahas rencana naik Gunung Lawu membuat dia ragu akan mengungkapkan ketidaksetujuan orang tuanya atau tidak mengungkapkannya karena akan membuat rencana mereka gagal. Tetapi di saat ia sedang sangat merasa bingung akan keputusannya, sebuah ide terlintas di kepalanya. Ya, aku kabur dari rumah aja deh. Alasannya izin nginep ke rumah Syifa. Mama kan gampang dibohongin. Tapi disinilah awal dari semua yang akan terjadi ke depannya. Setelah menyiapkan semua peralatan untuk naik gunung, Zahira segera menemui sang mama. Mah, aku boleh izin nginep di rumah Syifa nggak? Boleh dong, Pak. Berarti kamu nggak jadi naik gunung kan? Ya enggak dong, Ma. Kan nggak dibolehin sama papa. Ya udah deh, kamu mending ke rumah Syifa sekarang keburu malam. Iya, Mah. Jadi sama papa ya.
Setibanya Zahira di rumah Syifa, langsung disambut dengan baik dikarenakan sebelumnya Zahira sudah menghubungi Syifa untuk menginap dengan alasan kedua orang tuanya baru saja keluar kota. Esokan siangnya, mereka berlima telah berada di base camp Gunung Lawu dan akan siap untuk mendaki gunung tersebut. Tetapi baru selangkah masuk ke Gunung Lawu, Zahira merasa cemas tiba-tiba. Dia bingung kenapa dirinya sangat merasa cemas. Selama perjalanan, mereka merasa ini adalah tantangan terbesar di hidupnya. Melewati banyak rintangan, tapi tetap diiringi oleh kebersamaan mereka yang indah. Sampai pada akhirnya, mereka sudah akan mendekati puncak. Siang sudah berganti dengan sore. Angin kencang dan kabut tebal membuat mereka semakin tertantang. Saya udah mau sampai puncak dari subuh sampai sore. Iya lagi, dan ternyata Gunung Lawu nggak seseram di TikTok. Bukan, maka jangan suka percaya hal-hal kayak gitu. Betul tuh, besok-besok nggak usah percaya lagi yang begitu. Sisi lain, Zahira sedang merasa takut. Padahal tidak ada hal-hal aneh yang terjadi. Tapi suasana dan aura membuat dia sangat gelisah. Setelah percakapan gembira itu, mereka melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda. Sampai disinilah keanehan di Gunung Lawu terjadi. Kok jalanannya makin sepi ya? Banyak pohonnya lagi. Lagi perasaan sama aja kayak jalan-jalan sebelumnya. Mereka berlima tetap melanjutkan jalan sampai mereka semua menemukan dua arah jalur kanan atau kiri. Di kebingungan itu, tiba-tiba muncullah sesosok nenek tua yang berjalan melewati mereka. Gue ada dua jalur, cowok. Nek, mau tanya, jalur yang benar untuk sampai di puncak di mana ya, Nek? Kayaknya kita berlima tersesat. Kalau jalur kiri berapa lama ya, Nek? Setengah jam, Nek. Jarang banyak. Oh, alah gitu ya, Nek. Makasih ya, Nek. Cara Nenek Setelah sang nenek pergi, Jibril berkata sesuatu yang membuat semuanya setuju. Tetapi rasa takut Zahira makin kuat. Yaudah, kita lewat jalur mana nyari aman. Ya. Berbeda dengan Zahira yang kalau dengan perasaannya sendiri sampai tidak sadar bahwa dia tertinggal lumayan jauh dari teman-temannya. Lah, mereka pada lewat mana? Pasti kiri lah, mereka kan nggak percaya hal-hal mistis. Baru berjalan beberapa langkah, Zahira merasa bahwa ia diawasi oleh seseorang. Tapi dia membuang pikiran tersebut dan melanjutkan jalannya. Sampai dia merasa ada yang lewat di depan matanya secepat kilat. Ia langsung terjatuh dan syok akan kejadian yang baru terjadi. Belum lama dengan rasa syok tersebut, dia dengar suara di telinga kanannya. Cepat pulang, kamu melanggar aturan Gunung Lawu. Siapa kamu? Zahira berteriak lebih kencang sampai para akamsi datang menemuinya. Dok, ada apa dengan kamu, Dok? Betul tuh kata Mbak Karin. Kamu kenapa, Dok? Salim, biarkan dia tenang terlebih dahulu, jangan ditanya-tanya dulu. Mending kita bawa ke tempat yang lebih aman. Setelah Zahira terlihat tenang, Mbak Rina mulai bertanya kenapa dia berteriak.
Coba Mbak tebak, pasti kamu tanpa izin orang tua kan? Iya, saya kesini nggak izin. Alasannya saya nginep di rumah teman saya. Kamu udah ngelakuin kesalahan fatal, Dok. Dengar hal tersebut, ketiga akamsi itu menghela napas berat dan mulai menceritakan pantangan Gunung Lawu. Salah satunya harus mendapatkan restu penuh dari orang tua dan tidak boleh melewati jalur kanan atas perintah dari seorang nenek-nenek. Hal tersebut, Zahira spontan berteriak dan memberitahu ketiga akamsi tersebut bahwa keempat temannya melewati jalur tersebut agar aman dan mengikuti saran dari nenek tersebut. Lain, keempat temannya Zahira belum menyadari bahwa Zahira telah hilang dari rombongan mereka. Kok aku ngerasa kita makin banyak ya? Gue kira gue doang yang ngerasa. Gue doang ngomong kita rame. Tunggu Flash, kan kita mau tunggu tempat yang sama ya. Itu apaan? And everything is going to the beat. And everything is going to the beat. And everything is going.